Nama Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Menko Marves, Luhut Binsar Panjaitan atau Luhut, akhir-akhir ini trending di media. Sebetulnya, kalau diperiksa lagi ke belakang, sejak menjadi menteri di era Presiden Jokowi, nama Luhut sudah jadi perbincangan hangat. Hal itu karena sosoknya yang dianggap publik terlalu berkuasa. Bahkan, ada yang menyebutnya lebih berkuasa dari presiden. Ia juga disebut sebagai menteri segala urusan. Apa saja urusannya, pasti Luhut yang kendalikan. Sampai ada yang bikin meme struktur kabinet, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai menteri-menteri ditaruh muka Luhut semuanya. Posisinya sebagai koordinator PPKM darurat COVID-19 membuat nama Luhut semakin hangat diperbincangkan publik. Nah, siapa sih sebenarnya Luhut? Mengapa dia terlihat begitu berkuasa di republik ini? Penelusuran cerita fakta, sebelum berkarir sebagai pengusaha beken, lalu menjadi politisi, Luhut merupakan prajurit TNI yang sangat diandalkan di masa Orde Baru, terutama di era Jenderal Purnawirawan Leonardus Benyamin Murdani atau yang dikenal Benny Murdani. Ia disebut sebagai Golden Boy di masa Benny Murdani menjadi Panglima TNI. Itu juga berakibat pada karirnya yang memburuk selepas pensiunnya Benny Murdani dari TNI. Sebelum dekat dengan Benny Murdani, Luhut memang disebut-sebut sebagai prajurit terbaik di angkatannya di era 70-an. Lalu, seperti apa masa lalu Luhut? Ditelusuri lewat media sosial miliknya. Luhut bukan berasal dari keluarga atau kalangan elit. Ia merupakan anak seorang sopir. Ibunya tidak tamat SR, sekolah rakyat atau SD saat ini. Hal itu diungkapkan Luhut saat diwawancarai Kick Andy belum lama ini. Kecemerlangan Luhut saat ini tak bisa lepas dari pertemuannya dengan seorang Benny Murdani, Panglima TNI yang paling disegani bahkan ditakuti di zaman Orde Baru. Hal itu terungkap setelah Luhut membagi kisah kedekatannya dengan Jenderal Benny dalam akun FB Luhut 22 Juli 2019, tepat 2 tahun yang lalu. Saat itu, Luhut memosting foto dirinya yang sedang berziarah ke makam pahlawan nasional di Kalibata, tempat almarhum Jenderal Purnawirawan Benny Murdani dimakamkan. Menurut Luhut, Jenderal Benny merupakan sosok yang dikaguminya. Meski kedekatannya dengan Benny membuat karirnya di TNI stagnan, namun ia tidak menyesal. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Leonardus Benyamin Benny Murdani salah satu jenderal tempur TNI yang saya kagumi, ujar Luhut. Almarhum Pak Benny saya kagumi sejak saya masih perwira menengah TNI Angkatan Darat. Saya mulai kenal beliau sejak saya berpangkat mayor. Sebelum saya bersama Kapten Infanteri Prabowo Subianto dikirim untuk belajar mengenai pasukan anti teror di GSG 9 di Jerman Barat. Meski waktu itu Pak Benny berpangkat letjen dan menjabat Asintel Hankam atau ABRI, dari waktu ke waktu ia selalu meminta saya berikan laporan kemajuan sekolah kami. Ia tidak malu menelpon saya dan mengajukan pertanyaan yang mendetail. Saat memimpin pasukan anti teror pertama di Indonesia, Datasemen 81 Den 81, Luhut mengaku sering dipanggil Benny di kantornya di Jalan Saharjo. Sekarang lokasinya menjadi Balai Prajurit TNI. Dari situ, saya mendapat kesan khusus mengenai betapa ia memiliki karakter yang sangat kuat. Auranya memancarkan wibawa, ditambah dengan wajahnya yang keras dan jarang tersenyum. Saya kagum bahwa loyalitas kepada pimpinan negara dan NKRI tidak perlu dipertanyakan lagi. Setiap kata atau tindakannya mencerminkan, menurut istilah masa kini, kesetiaan yang tegak lurus ke atas, ujar Luhut. Saat mendapat penugasan mengamankan Presiden Soeharto ke Filipina, Benny mengingatkan Luhut agar menaruhkan nyawanya untuk presiden. Suatu hari, sebelum saya mendapat penugasan memimpin operasi khusus mengamankan Presiden Soeharto dalam KTT ASEAN di kota Manila, Filipina, Pak Benny yang sudah jadi Panglima ABRI mengatakan dengan dingin, "Luhut, sejak 2 atau 3 tahun lalu, sudah banyak yang antri untuk menggantikan saya. Tetapi orang ini sambil menunjuk foto Pak Harto di dinding, kalau terjadi sesuatu pada dirinya, Republik ini menjadi kacau. Jadi, Luhut, taruhan keselamatan Pak Harto adalah lehermu." Sebagai perwira, saya cuma menjawab, "Siap, laksanakan," terang Luhut menggambarkan peristiwa saat itu. Namun di balik kebanggaan Luhut karena bisa dekat dengan Panglima, ada rasa risih. Hal itu karena Luhut khawatir kedekatannya dengan sang panglima justru akan membuatnya tidak disukai rekan prajurit atau para seniornya. Akibat sering dipanggil ke kantornya, lama-kelamaan saya jadi risih. Kebanggaan dipanggil oleh Panglima ABRI mengecil karena pasti banyak yang tahu dan banyak pula senior saya yang tidak senang. Mungkin juga jadi iri, seorang perwira menengah dipanggil oleh Jenderal Bintang 4 berjam-jam. Suatu hari, ketika mood Pak Benny sedang bagus, saya beranikan diri bertanya, "Pak, mohon izin, lain kali kalau
memanggil saya, bisakah melalui atasan saya curi pandang wajahnya dan mukanya lalu mengeras. Kedua tangannya mulai menyapu-nyapu mejanya dan saya menyesal kok berani-berani membuat beliau marah. Tapi nasi sudah jadi bubur, saya pasrah. Luhut, katanya dengan nada dalam, saya Jenderal Bintang 4 sambil menunjukkan tanda pangkatnya di bahu. Dan kamu letkol, itu saja. Dan saya sudah mengerti maksudnya. Siap, jawab saya. Sejak itu, saya tidak pernah berani menanyakan lagi soal itu. Kekhawatiran Luhut akhirnya benar terjadi. Hal itu ketika Jenderal Beni pensiun dari militer. Luhut hampir tak mendapat jabatan apa-apa meski di angkatannya. Luhut dikenal sebagai prajurit berprestasi. Beberapa tahun kemudian, ketika Pak Beni pensiun, saya menerima konsekuensi karena jadi Golden Boys Pak Beni. Tapi, saya terima itu dengan besar hati. Tidak jadi Danjen Kopassus, tidak jadi Kasdam atau Pangdam, bagi saya, itu harus bayar sebagai akibat kesetiaan yang tegak lurus. Dan, saya bangga mampu menjalankan nilai-nilai yang diturunkan Pak Beni kepada saya. Beberapa tahun kemudian, Pak Beni sudah tidak punya power lagi, kecuali jabatan sebagai Menteri Hankam yang tak bergigi. Saya berpangkat kolonel dan baru pulang dari pendidikan di NDU di Washington DC. Saya datangi kantor beliau dan menanyakan kepada Pak Beni rumor yang beredar di luar bahwa beliau sudah jauh dari Pak Harto. Benar itu Luhut, katanya terus terang. Ia menjelaskan bahwa Presiden Soeharto marah kepadanya ketika dengan cara halus mencoba mengingatkan bisnis yang dijalankan oleh putra-putrinya yang sudah kelewat batas di meja biliar. Pak Harto lalu tiba-tiba meletakkan stik biliar dan masuk kamar. Sejak itu, Beni Murdani tidak pernah dekat dengan presidennya. Tetapi, asal kamu tahu ya Luhut, apapun sikap beliau, saya tidak pernah kehilangan kesetiaan saya kepadanya. Saya ingat suatu hari tahun 1983, ketika hampir terjadi krisis keamanan yang melibatkan Prabowo, saya menyampaikan kasus itu kepada Menhankam atau Pangap, waktu itu Jenderal M. Yusuf, yang juga saya kagumi. Beliau berkata pendek, Luhut, saya percaya kesetiaan Beni. Saya tidak ragukan dia, karena Pangap sudah memutuskan, maka permasalahan sensitif tersebut selesai dengan sendirinya. Banyak pelajaran mengenai kepemimpinan dan kemiliteran yang saya pelajari dari beliau, dan saya akui karena pengaruh Pak Beni itulah yang membuat saya tertarik pada masalah-masalah intelijen, diantaranya dalam memelihara jaringan atau networking dengan berbagai tokoh di dunia. Beliau mempunyai buku alamat kecil yang sudah lusuh karena penuh dengan nama-nama tokoh-tokoh penting dan nomor telepon hotline yang ia bisa hubungi 24 jam sehari. Kenangan manis bersama Jenderal Beni Murdani saya tuangkan dalam biografi saya nanti. Untuk sementara, saya hanya bisa katakan, rest in peace Jenderal Beni. Hingga hari ini saya tidak mengecewakan harapan Bapak. Demikian pembahasan mengenai sosok di balik kecemerlangan Luhut Binsar Panjaitan. Sampai jumpa.